Well. Ini adalah video bacot di awal tahun 2023. Seperti biasa ya kan, channel nggak jelas ini, channel yang paling ampas inilah ya pokoknya. Kalau awal tahun dan akhir tahun itu menggembar-gemburkan per konten-kontenan per iPhone-iPhonean ya. Untuk saat ini gue menjadi Apple fanboy dulu ya kan. Biar biar ada taste-nya untuk ngebahas sebuah produk Apple. So, the question is, apakah iPhone XR ini masih layak untuk dibeli di tahun 2023? Jawabannya apakah masih worth it? Sebenarnya, oh ya, gue sebelum lanjut, ini adalah video bacot ya. So, lu gak bakal ngeliat editan yang gimana-gimana. Pokoknya simple, karena gue lagi males ngedit, cuy, ya kan? So, langsung aja ke pertanyaan, apakah iPhone XR ini masih layak atau tidak? Nah, kenapa gue bahas iPhone XR ini? Kalau gue ngebahas kayak iPhone 7, iPhone 8, ya kan? And then my viewers or my netizen says better iPhone XR. So you choose to better the iPhone XR than the iPhone 7, iPhone 6, iPhone AC, the first generation, even the new iPhone is so... They look like one more cheaper iPhone is like the iPhone XR, so definitely the iPhone XR still have a love in the customers. So why this phone is so recommended for my netizen and my viewers? So because that I'm gonna to review that phone, yeah, because my viewers so very like this phone so much. So in this video I will tell you something about this phone. So, whether people still love this iPhone XR in 2023, and I don't know, I don't think so much of the customers still love this iPhone XR because this maybe one single camera, this maybe is more cheaper than an other front, this maybe the better life, and this maybe still have it updated in the iOS, the new iOS, so they can use sort of a lot more time and another of the little phone and say, maybe. So, jadi gini. Apakah anjir? Ntar sebelum mulai gue yakin sih lu udah ada yang muntah ya kan, udah ada yang kesal sama gue ya kan. Oke. Yang udah muntah post dulu videonya karena gue tadi opening pakai bahasa Inggris. Oh ya, yang mau belajar bahasa Inggris biar jago kayak gue tadi, linknya ada di deskripsi. Biaya les bahasa Inggris murah banget, 1 juta per menit. So yaudah, sekarang kita langsung ke inti video. Jadi gini, iPhone XR ini adalah sebuah iPhone yang menurut gue iPhone yang cukup waras ya. Beda dengan iPhone 11 biasa. Kenapa? iPhone XR ini memang agak sedikit digoreng, cuman harganya ini kalau lo beli masih cukup wajar lah ya, masih cukup sih menurut gue. Beda sama iPhone 11 yang which is kalau lo beli iPhone 11 apalagi yang baru kayak resmi-resmi gitu ya kan, atau lo beli yang ex resmi Indonesia iPhone 11 itu kayak lu udah bisa beli iPhone 12 juga. So why choose the iPhone 11? If you was with the money, you definitely have been so much money to buy the same thing like the iPhone 12. Anjir gitu bahasa Inggris gue tuh. Bahasa Inggris gue tuh jago banget ya kan. Gue yakin lu kayak udah kesel gitu ya kan, sayang gitu. Nih YouTube ini kayak takut gitu, kenapa YouTube sekarang tuh tombol dislike-nya tuh jumlah dislike-nya itu nggak dikasih lihat gitu. Soalnya gue nge-YouTube tuh pengen dislike gitu. Nah, jadi sebenarnya iPhone XR ini kalau lu beli itu banyak kegunaannya. Pertama, oh ya ini video bacot ya, gue notice lagi. iPhone XR itu kalau lo pilih yang benar-benar nggak pengen muluk-muluk ya jawabannya sih sebenarnya iPhone XR. Di bawah seri ini ada kayak iPhone X, iPhone XS. Cuman kalau lo pengen ngerasa mewah, berasa flagshipnya iPhone XS. Cuman gue nggak ngerekomendasiin. Kenapa? Karena lebih cepat panas ketimbang XR. Gue udah pernah jelasin sih ya. Jadi ya pokoknya intinya aja langsung cepat aja deh. Kalau lo pilih iPhone X, lo kalau beli iPhone XR ini, lo udah mampu lah ya. Kayak beda-beda tipis. Lo udah mampu beli iPhone X, lo udah mampu beli iPhone XS juga. Lalu kenapa pilihnya yang XR? Gini loh. iPhone XR ini adalah sebuah iPhone yang paling waras menurut gue.
dari sisi pemakaian. Pertama, dia nggak cepat panas, terus yang kedua dia layar masih menggunakan layar IPS. So kenapa dibanggain bang layar IPS? Karena ini kita bicara beli iPhone agak jadul ya. Kalau layar OLED itu biasanya lebih cenderung bermasalah untuk pemakaian yang udah lama. So karena ini layar IPS terkenal lebih badak ketimbang layar OLED. So itu adalah pilihan, itu menurut gue alasan terkuat sih kenapa iPhone XR salah satu iPhone second paling waras buat dibeli pada saat ini. Dan yang kedua, iPhone XR ini nggak terlalu digoreng harganya karena mungkin sebagian orang Indo tuh butuh kamera yang banyak. Ya berhubung kan iPhone XR ini kameranya satu, jadi orang kayak kurang minat gitu kan. Orang beli iPhone tuh kayak kadang-kadang pengen gengsi gitu di WC umum gitu, terus foto di cermin gitu ada logo Apple-nya gitu ya kan, terus kelihat ada kamera-kameranya gitu, bila perlu kamera ada 3, ada 4 gitu ya kan, dan terus diupload di sosmed gitu ya kan, iPhone di terus foto di WC umumnya ada kacanya, terus anjir gue kayak banget gitu, gue tajir gitu ya kan. So makanya iPhone XR itu kurang sekarang. Sebelum zaman-zaman iPhone 11, penggila iPhone XR tuh banyak banget ya kan. Nah, tapi kalau lo beli di tahun 2023, handphone ini masih cukup enak buat nge-game, kamera juga masih cukup bagus, ya kan? Oke, langsung aja deh, kita pegang handphonenya. Jadi ini dia iPhone XR-nya. Yang gue rasain, handphone ini berat, cukup berat. Mungkin bagi sebagian orang bilang, enggak bang, itu handphone ringan. Iya, ini handphone ringan banget. Gue pernah ngalamin handphone ini ringan di saat momen kapan sih? Di saat zaman-zaman iPhone 11 Pro Max baru keluar. Itu dulu harganya kayak hampir 30 juta gitu dan gue beli ya kan. Dan ketika gue pakai iPhone 11 Pro Max itu yang varian gedenya itu selama mungkin 4 bulan kali ya, gue lupa 4 bulan 6 bulan gitu. Habis itu gue iseng beli iPhone XR buat konten dengan warna yang sama ini juga ya kan. Gue iseng buat make juga buat ngegantiin 11 Pro Max gue pada saat itu karena gue pengen coba review iPhone XR. Jadi gue kalau review itu kan biasa gue pakai dulu handphonenya. Dan anjir, nih handphone enteng gitu. Ini XR ini kok bisa enteng kayak HP mainan pada saat itu ya. Tapi belakangan ini kalau gue pakai Android biasa terus gue pegang XR, ini kayak kelihatan berat gitu. Jadi kalau dibilang berat sebenarnya enteng. Tapi kalau dibilang enteng sebenarnya berat kalau dibandingkan Android. Nah, kenapa? Karena dengan lu beli iPhone XR aja, ini rasa flagshipnya masih berasa banget cuy. Belakangnya kaca, bezel-bezelnya ini nggak gampang lecet kayak si Samsung ya kan, yang cuma dicat ya kan. Jadi menurut gua ini ada best option lah menurut gua ya. Jadi menurut gua kalau lo pengen handphone murah tapi masih terlihat mewah, ya ini bisa lah diandelin. Sebenarnya kalau mau lebih mewah 10S ya atau 10 biasa yang kilat-kilat gitu bezelnya, cuman kedua handphone itu iPhone X dan XS itu gampang panas. Sekarang gue kasih lihat deh. Untuk kameranya, sebelum ke kamera bentar ya, kita langsung ke menu-menunya dulu. Handphone ini tuh udah gue coba pakai iOS 16. Gue nggak ngerasa kayak benar-benar literally lemot stuck gitu, enggak. Dan handphone ini udah gue pakai berjam-jam juga sebelum gue upload video nggak jelas ini. Dan gue ngerasa handphone ini lancar-lancar aja. Dan yang bisa gue kasih tahu ke lo, kalau lo beli handphone ini dan lo dapat updatean iOS terbaru, lo tuh bisa pakai mungkin kayak 3 tahun ke depan tanpa ada trouble kayak anjir lah gue nggak dapat updatean iOS terbaru. Enggak. Gue yakin sih kayak 2 tahun 3 tahun lu bakal berasa nyaman pakai handphone ini. Untuk orang yang pemakaian biasa-biasa aja. Kalau lu buat yang nge-game, ya mungkin masih cincai lah game-game ringan, game-game yang biasa-biasa gitu di tahun 2023 buat pilih iPhone XR ini. Cuman untuk game-game kelas berat gue nggak nyaranin untuk beli XR ini. Yang pertama chipsetnya masih kurang powerful menurut gue. Cuman kalau buat edit-edit video, kayak video-video buat di TikTok, YouTube, dan kawan-kawannya kalau lu suka edit video pakai handphone, XR ini jadi salah satu the best option. Banyak alasan sih. Pertama, chipsetnya masih mumpuni buat ngedit video. Yang kedua, layarnya gede banget. Ini kalau dibandingkan dengan seri-seri lainnya, contoh kayak iPhone 12 ya, itu ukuran layar itu bukan kayak ukuran layar HP kecil gitu. Handphone ini tuh literally poni, meskipun gak ada embel-embel Max-nya, tapi gede banget. Kayak digenggam gitu, dia lebar parah sih ini HP. Nah, gue udah pernah coba juga iPhone XR ini buat ngedit-ngedit video. So, buat lo yang beli iPhone, mungkin budgetnya pas atau udah mampu beli iPhone XR dan lo ada kebutuhan lu tuh lebih banyak buat ngedit-ngedit konten gitu, entah itu foto, video, dan lain-lain lah ya. Handphone ini masih bisa dijadiin buat sahabat harian lu. Pakai banget sih menurut gue. Yakin, gue no kibul-kibul lah, ini handphone enak loh dipakai. Cuman yang gue nggak suka dari handphone ini, ya handphone ini tuh nggak ada feel kesan mewah-mewah Apple-nya banget lah.
Kenapa? Karena bezelnya tebel, lu bisa lihat sendiri. Ini bezelnya tebel banget, men. Anjir. Bezelnya tebel parah ya. Nih, tuh samping-samping ini tebel banget, cuy. Gue udah biasa pakai seri-seri 14, seri-seri 12 mini, 12 biasa, 12 Pro. Terus megang tenar ini, anjir, bezelnya tebal banget gitu. Tapi kalau lu yang nggak terlalu mikirin model, desain ya kan, yang penting HP-nya buat gue pakai, bodo amat lah, gue mau pakai ini, HP-nya bukan buat gaya. Ini salah satu the best option ya. Dan ngomongin soal kamera, tar dulu ya. Ngomongin soal kamera, kamera di handphone ini lu bisa lihat ini fiturnya nggak segimik-gimikan fitur iPhone pada saat ini, cuman panorama, portrait, foto, video, slow-mo, selang waktu. Dan untuk video, quality videonya pun ini the best ya. Banyak orang bilang, bang mending iPhone SE 2023 lah daripada iPhone XR. iPhone XR kan udah lama. Abis itu banyak yang bilang juga iPhone SE 2020 setara dengan kayak kamera iPhone 11. iPhone SE 2023 setara kayak iPhone 13 kameranya. Gini men ya, lu harus tahu itu kamera itu bagus enggaknya bukan dari pixel, tapi melainkan dari sensornya. Nah, sensor XR ini sensor kamera ini gede banget, ini lebih besar. So, kalau lu bilang iPhone SE 2023 itu kamera lebih baik, mungkin processing image-nya bener ya. Tapi untuk quality hasil mentahnya yang benar-benar dijepret dari lensa ini, dari sensor kamera ini jauh lebih baik. Ya, lu bisa cek aja dari video quality-nya, kalau lu coba rekam di low light ya, lu rekam video aja biasa gitu pakai iPhone XR, ini jauh lebih baik ketimbang iPhone SE 2020, iPhone SE 2023. Sekedar informasi aja, iPhone SE 2020 tuh harganya sekarang nih kan udah agak digoreng juga, itu kayak 4 juta gitu. Sedangkan iPhone XR ini yang varian non resminya kayak Inter gitu lo masih bisa dapat di harga 4 juta. Jadi kayak sama gitu harganya. Yang resmi kalau nggak salah rata-rata 5 jutaan lebih sampai 6 juta untuk iPhone XR. Tapi kalau lu pilih iPhone SE 2023 cuman karena chipset dan kameranya lebih wow dari ini. Kalau masalah chipset gue setuju, iPhone SE generasi ketiga itu lebih wow dari ini, iPhone SE 2023 maksud gue. Chipsetnya lebih wow dari XR ini. Cuman kalau lu orang bilang atau lu nonton mungkin reviewer di luar sana yang di luar negeri juga lu tontonin pada bilang kayak kamera iPhone SE 2023 lebih bagus daripada iPhone XR, gue nggak setuju. Karena basically-nya itu kamera yang ada di iPhone SE 2020 itu dari basic iPhone 8 biasa, so nggak bisa dibandingin dong. Ini sensornya gede banget. Memang untuk hasil jepret cekrek, hasil video kayak sekilas gitu, itu kayak warnanya ya kan, ketajamannya dan lain-lain tuh kayak lebih bagus gitu. Tapi hasil mentahnya kalau lu edit lagi, hasil quality-nya, hasil foto dan hasil videonya, iPhone XR ini jauh lebih bagus daripada iPhone SE 2020 dan iPhone SE 2023. So ya, I'm so sorry untuk video yang simple tanpa edit-editan, gue nggak kasih lihat bukti hasil dan lain-lain, cuma sekedar bacot aja karena ini video pengalaman yang bisa gue share sedikit, pengetahuan nggak jelas gue yang bisa gue sharing ke penonton gue. So menurut lu gimana? Again sekali lagi gue bilang ke lu, iPhone SE kalau di-compare dengan iPhone XR itu nggak valid ya. Mereka tuh basic dari iPhone 8 biasa. Sedangkan ini iPhone XR, di atas iPhone 8 tuh ada iPhone XS ya, dan ini segenerasi sama iPhone XS. So menurut gue nggak bisa di-comparing. Tetap iPhone XR itu meskipun dibandingkan kalau iPhone SE masih menggunakan basic dari body iPhone 8, ya yang bisa lu banggain hanyalah chipsetnya aja, nggak dengan kameranya. Nah, sedangkan iPhone XR ini dibeli buat siapa sih bang? iPhone XR ini cocok buat lo ya di tahun 2023 ya, menurut gue ini mungkin bisa cocok bisa nggak buat kepribadian lo. Kalau lo suka ngedit video, suka browsing atau suka Instagraman, suka TikTokan, handphone ini cocok banget men. Cocok, enak, nyaman parah. Tapi jangan beli iPhone XR kalau seandainya lu anak suka ngegame berat ya, atau lu ngegame ringan tapi lu mainnya konstan kayak berjam-jam gitu. Handphone ini kayak kurang cocok ya. Kenapa? Karena ya heating areanya kurang memadai dengan iPhone terbaru. Tapi kalau lu cuman ngedit video, ngedit foto ya, ngedit konten buat produksi konten, wah gila sih. Ini handphone the best banget, nggak ada obat sih. So menurut gue iPhone XR untuk dibeli di tahun 2023 masih worth it parah cuy. Tapi konsolennya bukan buat ngegame banget ya ini handphone.